Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudara sekalian, tema pemberitaan firman Tuhan saat ini adalah sukacita di tengah badai. Dan memang tema ini dikemukakan atau disusun, kita usung terkait dengan wabah COVID-19 yang sekarang sedang melanda dunia, melanda negara kita, melanda kota, daerah, tempat kita masing-masing. Corona ini salah satu, saudaraku, dari badai yang dihadapi manusia. Bukan hanya corona, banyak badai lain. Baik badai yang dihadapi bersama-sama seperti krisis ekonomi moneter, bencana alam, pandemi penyakit, tapi juga ada badai-badai yang dialami oleh setiap kita individu yang tidak sama dengan badai orang lain. Ini badai khusus, badai ekonomi yang dihadapi per individu atau per keluarga, badai sakit penyakit yang dihadapi individu, saudaraku. Mungkin orang lain tidak mengalami, tapi hanya saudara yang mengalami. Bagaimana memiliki sukacita di tengah badai? Nah, kita belajar dulu apa itu sukacita, saudaraku. Sukacita itu perasaan girang atau perasaan senang atau perasaan positif. Lawan kata dari duka, susah hati. Bagaimana bisa memiliki sukacita di tengah badai, apapun badainya. Kalau pada hari-hari ini, bulan-bulan ini, kita menghadapi badai COVID-19. Ada badai lain yang bisa kita alami. Bagaimana di tengah-tengah badai itu kita bisa sukacita. Bagaimana tetap bisa merasakan perasaan senang, girang, tidak susah hati, tidak berduka di tengah-tengah keadaan yang memaksa kita berduka atau susah hati. Nah, ini yang kita mau belajar. Nah, kalau kita mau menikmati sukacita di tengah badai, itu tidak hanya bermaksud supaya kita tidak susah. Itu bukan hanya bermaksud supaya kita tidak mengalami kedukaan. Tetapi supaya kita menempatkan sikap hati yang benar di hadapan Allah. Sebab duka cita itu, saudaraku, kalau bukan oleh karena kehendak Allah, ada duka cita karena kehendak Allah. Yaitu ketika kita melihat dosa dan kesalahan kita. Itu duka cita yang menurut kehendak Allah. Atau ketika kita melihat penderitaan orang lain. Dan ini akan menimbulkan beban. Kita memiliki perasaan duka cita dan susah, saudaraku. Nah, ini duka cita yang benar. Tapi duka cita tidak menurut kehendak Allah, itu mendukakan Allah. Saya berbicara dalam konteks hidup orang Kristen. Saya bicara dalam konteks hidup orang percaya, saudaraku.
Sebab duka cita itu bahasa orang yang tidak mempercayai bahwa Allah itu besar dan kuat. Bahwa Allah itu melampaui segala kekuatan. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah kamu. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 4, bersukacitalah kamu senantiasa di dalam Tuhan. Mengucap syukurlah dengan sukacita. Nah, kalau orang berduka cita tidak akan pernah mengucap syukur. Jadi yang pertama, duka cita itu membuat kita bersikap tidak berkenan di hadapan Allah. Ya. Karena kita tidak mempercayai Dia Bapa yang memperdulikan kita. Ya, ingat, saya ulangi dan ini perlu saya tegaskan, kalau kita berbicara bersukacita atau sukacita di tengah badai, maksudnya bukan hanya supaya kita tidak susah hati. Tetapi bagaimana kita tetap memiliki sikap hati yang berkenan di hadapan Allah. Karena tidak bersukacita itu bahasa orang yang tidak mempercayai Allah yang besar, Allah yang kuat. Percuma kita mengatakan haleluya, Allah besar. Percuma. Mudah orang berkata Allah besar. Tapi sikap hatimu tidak mengakui bahwa Allah itu besar. Yang kedua, saudara, sikap tidak bersukacita atau duka cita itu tidak mengakui bahwa segala sesuatu itu di dalam kontrol dan kendali Allah. Jangan kita menganggap tidak ada pemerintahan atas dunia ini. Ada pemerintahan Allah atas dunia ini, saudara, ada. Jadi orang yang berduka cita itu orang yang tidak mengakui pemerintahan Allah atas dunia. Di mana segala sesuatu dalam kontrol dan kendali Allah. Semua sudah dikendalikan oleh Allah. Semua dikontrol oleh Allah, saudaraku. Sempurna, saudara. Kita harus percaya. Tidak ada pencobaan yang melampaui kekuatan kita. Ya, kita percaya tidak ada apa yang namanya badai melampaui kesanggupan kita menjalani hidup ini, saudara. Orang yang tidak bersukacita atau berduka cita, saudaraku, ya, orang yang tidak mengakui bahwa Allah itu Allah yang mengontrol dan mengendalikan segala sesuatu. Dan orang yang tidak bersukacita atau orang yang berduka cita, itu berarti, saudaraku, orang yang tidak menghormati Allah secara patut. Tidak menghormati Allah secara patut. Kalau dulu ada seorang, ya saudaraku, berani menghadap raja dengan muka muram, itu bisa hukumannya mati. Dianggap tidak menghormati Allah. Maksudnya tidak menghormati raja itu. Tidak menghormati raja itu. Nah, kalau kita berduka cita, bagaimana kita bisa menghormati Allah? Bagaimana kita bisa bersyukur? Karena kita tidak mengakui Allah yang kuat, Allah yang besar, Allah yang mengontrol segala sesuatu. Dan di balik semua kejadian yang dikendalikan dan dikontrol oleh Allah itu, Allah membentuk kita. Kita tidak bisa menikmati pembentukan Allah, maksud saya tidak akan bisa mengerti pembentukan Allah kalau kita sudah curiga. Ajarku tak curiga padamu, sangsikan kasih dan tulus pribadimu. Kau
Allah yang setia, maha bijaksana, dapat aku percayai. Dalam naunganmu aman, damai sejahtera selamanya. Saudara, jadi ini penting sekali mengapa kita harus bersuka cita di tengah badai, bukan karena sekedar supaya kita tidak susah. Ini urusannya dengan Allah, saudara. Urusannya dengan Allah. Nah, sukacita itu pasti memiliki landasan. Tadi sudah saya beritahu ya, mengapa kita harus bersukacita, karena urusannya dengan Allah. Urusannya dengan Allah semesta alam. Supaya kita tidak bersalah kepada Bapa di surga. Nah, sekarang kita menghadapi keadaan pandemi COVID-19 ini, kita jangan sampai bersalah kepada Tuhan dengan sikap hati yang salah. Nah, sukacita itu memiliki landasan dan saya sudah mengemukakan sebagian landasan itu kepada saudara. Kita menghadapi COVID-19, kita tidak tenggelam dalam duka cita karena kita tahu Allah kita besar. Lebih dari COVID-19. Jangan mengecilkan hati Allah. Kita percaya bahwa Allah mengontrol, mengendalikan semuanya ini. Ya, kita mempercayai Dia. Yang di dalam segala perkara, dalam segala peristiwa yang terjadi, Allah membentuk kita, mempersiapkan kita untuk menjadi anak-anak Allah yang layak dipermuliakan atau menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Kalau kita tidak bersukacita menghadapi hidup atau menjalani hidup, kita tidak menghormati Allah. Karena tidak mungkin kita bisa mengucap syukur dengan duka cita. Kita tidak mungkin ya boleh mengucap syukur dengan duka cita. Mengucap syukur dengan sukacita. Allah besar, lebih besar dari COVID-19. Allah cerdas. Di dalam badai COVID-19 ini Allah memiliki rancangan untuk membentuk kita, saudaraku, memproses kita. Jadi kita harus menemukan apa rencana Allah di balik badai yang kita hadapi ini. Ini kasus COVID-19, nanti ada kasus-kasus lain yang kita hadapi bersama. Kalau itu merupakan badai yang harus dialami semua orang. Tetapi ada badai-badai yang dialami oleh masing-masing keluarga, masing-masing individu. Temukan berkat rohani, berkat kekal di balik semua masalah tersebut, saudaraku. Karena apa, saudara? Karena momentum itu berharga. Jadi ketika kita menghadapi badai, kita percaya Allah lebih besar dari badai itu. Kita percaya semua badai tidak melampaui kekuatan kita. Ya, kita percaya bahwa badai itu membentuk atau mendewasakan kita. Jangan sampai momentum ini berlalu, saudaraku, tanpa kita memperoleh apa-apa. Jangan sampai momentum ini berlalu, kita tidak memiliki, tidak menerima berkat. Dan berkat yang dikehendaki Allah itu berkat kekal. Berkat abadi, saudaraku. Dan itu tidak bisa kita beli dengan uang. Nanti suatu hari baru kita bisa melihat. Oh, berkat abadi lewat masalah-masalah yang kita alami atau kita hadapi. Jadi sukacita kita mesti memiliki landasan. Kalau dulu kita menyanyi, kita giranglah, giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Apa dasarnya girang? Tuhan amat cinta pada saya, oh giranglah.
Tuhan amat cinta. Oh iya, tetapi ekspresi atau perwujudan atau tindakan cinta Allah kepada kita itu bisa berubah. Cintanya tidak berubah, tapi tindakan Allah untuk mewujudkan cintanya itu bisa berubah, saudara. Bisa berubah. Bisa berubah. Seperti seorang ibu ya yang mencintai anak. Tindakan ibu kepada anak ini sebagai wujud kasihnya. Beda ketika anak itu sudah besar. Ketika masih umur 2 tahun, perlakuan ibu kepada anak beda dengan ketika anak itu sudah usia 6 tahun, 7 tahun. Waktu umur 2 tahun, bangun pagi-pagi atau kepagian, orang tua masih bisa berkata, ayo bubuk ya, masih belum siang ya, belum, ayo bubuk. Coba kalau sudah umur 6-7 tahun, orang tua yang geprak anak, bangun, kita mau ayo sekolah ya, bangun, ayo sekolah. Begitu, nanti usia 15 tahun beda lagi. Ya, oh giranglah, Tuhan Yesus cinta pada saya. Oh giranglah. Nah, tapi gimana perwujudan cinta Tuhan itu? Saudara, badai itu berkat. Jadi kalau kita memahami berkat itu bukan hanya naik jabatan, naik gaji, dapat lotre, tubuh selalu sehat, tidak pernah menghadapi masalah. Bukan, badai pun berkat. Kalau Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan, ada berkat. Ya memang sering kita tidak mengerti. Tetapi setelah masalah ini berlalu, baru kita tahu, jejak Tuhan sungguh sempurna. Dan itu semua didesain Allah supaya kita bisa menjadi dewasa. Jadi kalau orang tua terhadap anak usia 7-8 tahun yang pulang sekolah, ayo makan, bobok ya, langsung bobok. Ayo main-main, mama belikan mainan. Tapi anak usia 14 tahun pulang dari sekolah, ayo jaga toko mama. Ayo bantu papamu itu mengerjakan pekerjaan di bengkel. Beda. Beda kan saudara? Tapi dilakukan semua ini untuk apa? Supaya anaknya menjadi dewasa. Suatu hari nanti bisa mandiri. Hidup kita itu kan sebenarnya, hidup kita yang sesungguhnya itu kan nanti di langit baru, bumi baru. Jadi badai ini berkat kekal. Orang sering menggunakan kalimat blessing in disguise, berkat di balik kesulitan atau kesukaran. Apapun bentuk badai itu saudaraku. Nah, hari-hari ini, bulan-bulan ini badainya COVID-19. Nanti lain waktu ada badai yang lain. Amin saudara. Ya sudah ya, jangan marah. Jangan cemas. Sehingga saudara kehilangan sukacita. Ya. Tentu sukacita kita memiliki landasan. Ini landasannya. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan
sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Jadi kita mau berubah ya saudara. Kalau selama ini kita penuh kecemasan dan kecemasan mencuri, merenggut sukacita kita. Sekarang kita tidak mau direnggut. Mungkin persoalan saudara bukan COVID-19. Mungkin badai saudara bukan hanya COVID-19. Bahkan saudara juga tidak terlalu merasa cemas dengan COVID-19. Tapi hutang yang belum terbayar. Rumah yang mau disita bank. Anak yang belum membayar uang sekolah. Banyak. Apalagi kalau peraturan atau protokol pemerintah ini, ya, pembatasan sosial berskala besar ini berlanjut terus. Waduh, banyak saudara yang hidup hari ini, cari nafkah hari ini, cukup untuk hari ini. Ya. Ini bisa mencemaskan. Tetapi ayo kita jalani. Tuhan tidak akan pernah mengizinkan pencobaan melampaui kekuatan kita. Jalan di depan itu seperti berkabut, saudaraku. Jangan coba-coba melihat 50 meter ke depan, tidak bisa kelihatan. 10 meter ke depan tidak kelihatan. 5 meter di depan pun kita tidak bisa kelihatan, tidak bisa lihat. Tapi jalan saja pelan-pelan saudara. Kabut itu akan terbuka. Ya, kita akan bisa melihat jalannya. Kita akan bisa melihat jalan saudara. Ya, jangan berharap kita selalu berjalan di jalan yang cerah. Sering kita tidak mengerti jalan Tuhan, tapi jejaknya sempurna. Jadi ketika saudara menghadapi keadaan yang menakutkan, mengkhawatirkannya, badai itu, mungkin banjirnya sudah hampir menenggelamkan lubang hidung saudara. Kita mungkin sedang berjalan di pinggir jurang, tepi jurang, tinggal plek jatuh. Kita percaya Dia beserta kita. Ya. Kita percaya Tuhan beserta. Nah, mestinya di sini kita belajar untuk menghayati kehadiran Allah. Kita harus belajar untuk menghayati kehadiran Allah. Untuk itu saudara harus memberi waktu bertemu dengan Dia. Ya, yang akan menstimulit perasaanmu, menstimulit jiwamu, merasakan Allah itu hidup dan nyata. Saya manusia seperti saudara, dengan segala kekurangan dan kelemahan, dan juga telah melewati jalan-jalan yang sulit. Benar saudaraku. Tapi kita percaya kesetiaan Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kadang-kadang Tuhan seperti tidak ada. Tapi kita belajar untuk mempercayai bahwa Dia ada. Dia hidup. Ya. Saya juga melewati hari-hari di mana saya seperti kecewa terhadap Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau izinkan kejadian ini ku alami? Atau kadang-kadang bahkan di pelayanan pekerjaan Tuhan di mana saya
menunaikan tugas dari Tuhan. Dan Tuhan seakan-akan tidak membela saya. Kenapa ya Tuhan tidak membela saya? Kadang kau tak nyata, seakan tiada. Waktuku berseru, kau seperti membisu, ku menjadi ragu. Hatiku bertanya, Tuhan kau di mana? Saat ku butuhkan, tiada jawaban, ku merasa kau tinggalkan. Itu saudara, bisa begitu. Kadang kau tak nyata. Nah, badai-badai seperti itu ternyata ujian. Apakah kita mempercayai Allah menyertai kita? Konon saudara, di satu wilayah di daerah terpencil, ya, di tengah lebatnya hutan, ada suku-suku terasing yang belum berperadaban modern. Itu kalau anak kepala suku dari suku hendak dijadikan seorang yang akan mewarisi jabatan kepala suku, anak itu dibawa ke tempat yang jauh di tengah hutan. Ia diikat di sebuah pohon sepanjang malam. Nah, seberapa dia kuat punya keberanian, saudara. Tapi dia tidak melihat ternyata ya di tengah gelapnya malam di mana ada binatang-binatang buas berseliweran, dari harimau, ya, serigala dan lain sebagainya. Di balik kerumunan itu ada orang tua, ada papanya yang siap dengan panah terhunus, panah yang ditarik seperti pedang yang terhunus, panah yang ditarik, yang siap diluncurkan. Itu saudara. Jadi kadang-kadang Tuhan kok Tuhan gak ada. Itu pasti kok kita ngalamin begitu. Di pelayanan saja kita ngalamin begitu, saudaraku. Di pelayanan saja kita mengalami begitu. Tuhan seperti tidak membantu, tidak membela saya dalam badai ini. Nah, bayangkan orang-orang Kristen abad mula-mula dulu, saudara. Coba, mereka teraniaya dan Tuhan seakan-akan tidak hadir. Kadang kau tak nyata, seakan tiada. Waktuku berseru, kau seperti membisu, ku menjadi ragu. Hatiku bertanya, Tuhan kau di mana? Saat ku butuhkan, tiada jawaban, ku merasa kau tinggalkan. Nah itu saudaraku, coba.
Jadi kalau kita menghadapi badai itu tidak mungkin ada badai yang kebetulan lewat atau liar menjalar atau melanglang, tidak ada. Semua itu dikontrol Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Nah, referennya, kau ajarku dewasa segala perkara, tetap percaya. Kau ajarku mengerti segala hal yang Bapa ingini. Lewat semua teruji setia seperti Yesus menderita. Emas yang murni telah teruji, indah di mata Bapa. Nah, Yesus kan juga di kayu salib berkata Eloi Eloi lama sabatani, artinya Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku, saudara. Loh, tetapi dia tidak marah, tidak curiga. Buktinya apa? Kemudian dia berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Tuhan menguji seberapa kita menaruh percaya kepada Allah. Jadi kalau orang tua kita mengajar kita matang dewasa, ya, kita dibawa jalan lalu melewati parit. Orang tua bisa menghitung, kita bisa lompat. Kenapa sih nggak lewat tempat lain? Kenapa mesti lewat parit ini? Supaya anak belajar menghadapi segala keadaan. Ayo nak, lompat, nak lompat. Anak berkata, papi aku tidak bisa. Papi aku tidak bisa. Papi aku tidak bisa. Bisa nak. Nggak mungkin papi bawa kamu lewat sini lalu papi tidak tahu kamu tidak bisa. Sama seperti bangsa Israel yang dibawa Tuhan ke liku-liku keadaan yang tidak menyenangkan, ya. Sengaja dibawa, disuruh berkemah di seberang Kolsom. Sengaja dikejar Firaun. Waduh, saudara. Dan kalau kisah itu, saudaraku, mengenai Kolsom yang terbelah. Karena saya sudah pernah melewati tempat itu. Kanan kirinya itu bukit. Mereka tidak bisa lari kecuali nyemplung ke laut. Kau ajarku dewasa segala perkara, tetap percaya. Kau ajarku mengerti segala hal yang Bapa ingini. Lewat semua teruji setia seperti Yesus menderita. Emas yang murni telah teruji, indah di mata Bapa. Ayo, coba lihat pencobaan Tuhan Yesus pada awal pelayanannya. Iblis membawanya, ya, ke tempat yang tinggi, ke atap. Lalu iblis berkata, jatuhkan dirimu. Jatuhkan dirimu. Kan firman Tuhan tertulis, dia akan menatang engkau di tangannya. Ayo jatuhkan dirimu. Dan itu terjadi, saudaraku, di Yerusalem, di bumbungan bait Allah. Di tempat Allah. Orang Israel yakin bait Allah itu simbol lambang kehadiran Allah. Allah di sinilah, di bait Allah.
Tetapi Yesus berkata, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Artinya begini, seandainya aku benar-benar jatuh, dia pasti menatang aku di tangannya. Dia pasti menyelamatkan aku. Dia pasti menatang aku di atas tangannya supaya kakiku tidak terantuk kepada batu. Pasti. Tetapi di suatu keadaan yang lain, Bapak seperti meninggalkan Yesus. Coba saudara. Eloi, Eloi lama sabatani, mengapa engkau tinggalkan aku? Coba saudara. Tetapi Yesus tidak marah, tidak curiga. Dia berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lulus dia. Itu pencobaan terakhir, saudaraku sekalian. Kadang kau tak nyata, seakan tiada. Waktuku berseru, kau seperti membisu. Menjadi ragu. Ini pengalaman hidup saudaraku. Hatiku bertanya, Tuhan kau di mana? Saat ku butuhkan, tiada jawaban. Merasa kau tinggalkan. Kau ajarku dewasa, segala perkara tetap percaya. Kau ajarku mengerti segala hal yang Bapa ingini. Lewat semua teruji setia, seperti Yesus menderita. Emas yang murni telah teruji, indah di mata Bapa. Kita nggak munafik, seringkali kita juga jadi seperti mau marah, kesel gitu. Kenapa ya Tuhan ini terjadi? Tapi ternyata Tuhan menguji kita, saudaraku. Dan setelah kita lulus dari satu masalah ke masalah berikut, kita mulai bisa mengerti, dia tidak pernah meninggalkan aku. Ia tidak pernah meninggalkan aku. Satu lagu yang ditulis oleh Bapak Pendeta Awondatu, dan itu termasuk lagu favorit saya, saudara. Dan kita percaya beliau hari ini sudah ada di surga. Ya, gereja kehilangan seorang pejuang, tetapi ibarat mawar yang indah, mawar yang Tuhan telah tanam di taman fana dunia ini, Tuhan telah petik dan Tuhan tanam di taman abadinya. Lagu yang sangat terkenal, Indah Rencanamu Tuhan. Itu lagu yang tidak bosan-bosannya kalau dinyanyikan. Indah rencanamu Tuhan. Ya. Lalu refrennya, tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang,
sayang padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Jadi kalau saya bisa bertemu hambanya, saya mungkin akan minta maaf. Ada kata yang kadang-kadang saya rubah, kadang-kadang ya. Kata tolong saya ganti sayang, kau sayang padaku. Ya. Beberapa waktu ini, ya saudaraku, minggu ini kita kehilangan, beliau sudah dipanggil pulang. Dan karena suasana COVID-19 saya tidak bisa melayat. Sangat disesalkan, saudara. Dulu adik beliau yang bernama Pak Paulus meninggal dunia, saya datang ke Cianjur dari Jakarta. Tapi sekarang COVID-19, mau tidak mau oleh protokol pemerintah saya tetap stay at home, tetap tinggal di rumah. Ya. Lagunya bagus sekali. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Saudara di rumah ikut menyanyi yuk. Tapi ku mengerti sekarang kau sayang padaku. Kau sayang padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Saudara nyanyi bersama. Tapi ku mengerti sekarang kau sayang padaku. Kau sayang padaku. Katakan, kini ku melihat, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Mari kita nyanyikan. Tapi ku mengerti. Tapi ku mengerti sekarang kau tolong padaku. Kau tolong padaku. Kini ku melihat, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang kau tolong padaku. Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Saudara, kalau saudara mengerti ini, tidak usah minta-minta doa orang ya. Tidak salah kita saling mendoakan, tapi jangan mesti mengejar pendeta atau orang yang sudah anggap dekat dengan Tuhan lalu mesti didoakan. Ini pola-pola yang tidak tepat. Kalau saudara memang orang Kristen baru ya tidak apa-apa didoakan, tidak masalah. Tapi kalau sudah dewasa mengerti kebenaran ya tidak lagi lah saudara ya. Jadi semua ini mendatangkan berkat abadi. Ya. Jadi kita dengan sukacita saudaraku melewati semua ini.
Sama seperti seorang mahasiswa atau siswa yang diberi tugas bertumbuk-tumbuk oleh dosen atau oleh gurunya. Kalau dia tahu ini akan mencerdaskan dirinya, membuat ia bisa mendapat ijazah, ya, atau gelar, oh capek memang, tapi sukacita mengerjakannya. Semua ini akan membawa kita, saudaraku, yang pertama kepada kesucian hidup. Sebab kalau kita sudah hidup dalam duka cita, kita tidak bisa melekat dengan Allah. Bagaimana Tuhan mau didik kita? Itu masalahnya. Dengan kita menghadapi badai dan bersikap benar, kita bisa tetap dalam persekutuan dengan Allah. Tetap dalam persekutuan dengan Allah. Itu. Nah, kalau kita sudah bertumbuh dalam kekudusan, saudara. Aduh, saudara, sukacita hidup dalam kekudusan itu tidak bisa diungkapkan kecuali saudara mengalaminya. Yang kedua, saudara baru bisa berduka cita atas penderitaan orang lain. Nah, ini pelayanan. Kesucian hidup memberi sukacita, bertumbuh lagi kita memiliki beban untuk penderitaan orang. Nah, itu duka cita karena kehendak Allah. Ini pertobatan, ini duka cita menurut kehendak Allah. Dari kesalahan yang kita sadari, kita meratapi. Ini ada duka cita menurut kehendak Allah. Di sini ada duka cita lagi. Melihat penderitaan orang, lalu kita melayani pekerjaannya. Nah, yang ketiga, sukacita karena pengharapan. Wah, pengharapan luar biasa. Yang membuat kita bisa bersukacita karena pengharapan itu. Ya, itu sukacitanya luar biasa yang di sini. Gak ada duka cita lagi ini. Duka cita itu yang kedua ini, duka cita karena penderitaan orang. Yang pertama duka cita karena dosa yang kita lakukan. Luar biasa, saudara. Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya.